الذكر تنفع المؤمنين. Kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita niatkan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita usahakan pada malam hari ini sebagai amal soleh pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kemudian pembahasan kita masih pada babul mujahadah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Kita sampai kepada hadis yang ke-7. Wa anhu, masih dari riwayat yang sama, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bernama siapa Abu Hurairah itu? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujabatin naru bisyahawati, neraka itu diliputin dengan syahwat, ya, diliputin dengan syahwat, hujibat. Dalam riwayat lain, ya, huffatin nar, itu apa? Diliputi dengan syahwat. Syahwat adalah apa? Sesuatu yang senantiasa diinginkan oleh apa? Manusia. Keinginan-keinginan itu namanya syahwat, ya. Dan dia senantiasa ammaratum bisu, biasanya senantiasa menyeru kepada apa? Keburukan. Sebab itulah, karena syahwat tersebut, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian balikkan mereka ke derajat yang paling rendah. Kapan itu? Tatkala pas dia senantiasa mengikuti syahwatnya. Berarti kalau orang sudah mengikuti syahwatnya, maka orang tersebut asfala safilin, berada di derajat yang paling rendah, lebih hina daripada apa? Binatang, ya. Makanya tak lepas kita bisa mengendalikannya, maka dia menjadi manusia ataupun makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Melebihi para malaikat, derajatnya lebih tinggi ketimbang para malaikat tak lepas kapan dia bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa? Ya, neraka itu senantiasa diliputi dengan sesuatu yang apa? Dengan syahwat-syahwat. Nah, ini orang berzina, ya, semuanya. Kalau kita melihat apa? Wanita yang menggunakan pakaian yang tidak syar'i, ya, yang seksi, semua lelaki normal itu apa? Akan tergoda. Saya yakin itu, ya. Bahkan Nabi, makanya Allah memerintahkan apa? Untuk senantiasa menjaga pandangan. Lanjutkan, walaupun suaranya mungkin agak kurang jelas. Nah, normalnya manusia demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu bukan berarti dia nggak doyan dengan apa? Dengan perempuan. Makanya dia lari gitu, ya. Salah itu. Dia lelaki normal. Dia pada usia yang apa? Yang tak kala itu memang lagi anak muda. Ya. Usianya belum tua. Pemuda, ya. Dia normal. Tapi apa? Dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menundukkan pandangan, bukan cuma menundukkan, tapi beliau lari dari godaan perempuan tersebut. Nah, ini, ya.
Nah, itulah semuanya, minum khamr, ya, kemudian zina, semuanya apa? Jiwa kita condong kepadanya dan menyukainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan hal karena itu Allah Subhanahu wa taala siapkan apa? Hukuman bagi mereka orang-orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Kemudian wa khuffatil jannatu bil makarih, dan surga tersebut diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh apa? Manusia. Orang sholat, sebenarnya kecuali pada dasarnya apa? Manusia itu nggak suka dengan perintah, gitu ya. Tidak suka. Kemudian jihad fisabilillah, kemudian sedekah, zakat mal, haji, itu semuanya apa? Dengan sesuatu yang pada dasarnya manusia tersebut apa? Tidak menyukainya. Tapi dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi mereka orang-orang yang mengerjakan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak ibadah puasa, ya sebentar lagi Allahumma balikna Ramadan. Semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan, ya. Pas musim panas lagi, gitu kan. Kemudian benar-benar dia dalam kondisi bekerja keras. Ini apa? Sesuatu yang dia benci sebenarnya. Enaknya kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan. Kalau lagi nafsu lagi bergejolak ya dilampiaskan. Enaknya kayak gitu. Tetapi apa? Sekali lagi kita menundukkan syahwat kita karena kita pengen meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengabarkan, ya, khuffatil jannatu bil makarih. Surga tersebut diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Antum kita semuanya duduk di majelis ilmu, ya, menghabiskan waktu dari maghrib ke isya, ya, meninggalkan pekerjaannya, yang punya warung dia tutup, yang punya kerjaan dia tinggalkan semuanya demi untuk menuntut ilmu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang dibenci oleh apa? Oleh tabiat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan demikian, Rasulullah SAW di antaranya agar kita senantiasa ingat bahwasanya surga itu tidak dilewati atau diraih dengan badan yang enak, gitu ya, membutuhkan perjuangan. Tapi bagi mereka orang-orang yang telah berikan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menikmati proses dari peribadahan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Orang-orang beriman seperti Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratul aini fis shalah. Dan Allah jadikan sesuatu yang menggembirakan pada diriku adalah ketika pas salat. Ya, ketika pas salat, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, kumandangkan adzan dan jadikanlah jiwa kami tenang dikarenakan ibadah salat. Nah ini ya, makanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengagung kepada kita yang ini pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, agar kita senantiasa diberikan kemudahan untuk senang dengan ketaatan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Disebutkan juga di dalam surat Al-Hujurat, ya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Rasulullah SAW pun berdoa, ya, Allahumma habib ilayil iman wa zayyinhu fi qalbi. Allah, jadikanlah hati ini senang dengan keimanan, ketaatan, dan jadikanlah iman tersebut senantiasa menghiasi hati. Wa karrih ilayal kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikanlah aku orang-orang yang benci dengan kemaksiatan, kefasikan. Wa ja'alani minar rasyidin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini diantara doa yang senantiasa kita ucapkan. Kemudian kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara doa yang paling banyak diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau huda, petunjuk. Petunjuk di sini bisa juga ilmu, mohon ilmu, petunjuk. Wat-tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan sifat yang benci dengan kemaksiatan, wal ghina, dan kecukupan, yaitu hati yang senantiasa merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah hadis yang berkaitan dengan al-mujahadah. Kemudian berikutnya kita akan membahas hadis yang insya Allah hadis ini juga terdapat dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Jadi beliau membawakan apa? Makanya penting banget kita menghafal 42 hadis ataupun lebih dikenal dengan apa? Hadis Arba'in. Ya. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Maka barang siapa yang sudah menghafal 40 hadis ini, maka dia sudah memiliki gambaran yang cukup di dalam beragama. Tinggal pengembangannya saja. Ya, makanya ya ada sebuah hadis dan memang ini hadisnya lemah, cuma tidak mengapa kita jadikan sebagai apa? Motivasi bersama, ya. Barang siapa menghafal ya 40 hadis dari hadisku kata Rasulullah SAW, maka yuqamu yaumal qiyamah, nanti pas di hari kiamat akan dibangkitkan, yub'atsu yaumul qiyamati ma'a zumratil ulama, dibangkitkan di hari kiamat dengan rombongan para ulama. Ulama-ulama di sini adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita menghafalkan 40 hadis dari jutaan ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat harus dihafalkan setiap hari sedikit-sedikit, sedikit-sedikit ya. Walaupun tua nggak mengapa. Karena belajar ilmu agama itu tidak ada patokan usia. Ya, bahkan tak kala pas kita di masa-masa tua itu kita disibukkan dengan hal yang bermanfaat seperti ini, itu merupakan tanda kebaikan. Rasulullah mengatakan apa? Idza aradallahu li'abdin khairan ista'malahu. Tak kala pas Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan pakai dia. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa ista'malahu Allah Subhanahu wa taala hadzal 'abd? Bagaimana Allah Subhanahu menggunakan hamba? Yang dimaksud menggunakan di sini bagaimana? Maka beliau mengatakan yuwaffiquhu lil 'amali shalih qabla al-maut. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kemudahan baginya untuk menyibukkan dengan amal-amal soleh sebelum dia wafat, gitu kan ya. Kalau muda ada spekulasi masih berumur panjang, gitu kan ya. Tapi kalau sudah tua mau ngapain lagi, gitu kan ya. Kecuali menuju kepada itu ya. Makanya kalau sudah tua dapat hidayah, dia semangat di dalam ghirah agamanya, maka sibukkanlah dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah mencari bekal sebanyak mungkin. Bukan berarti yang muda berleha-leha, tidak. Karena mati itu tidak mengenal usia. Maka ini usikum wa binafsi taqwallah. Kita hafalkan hadis 40. Hadisnya ada yang pendek, ada yang sedikit panjang. Cuma kalau pas kita ada target ya, sehari satu atau sehari mungkin satu kata, ya insya Allah ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis tersebut adalah an Sa'id ibn Abdul Aziz, an Rabi'ata ibn Yazid, an Abi Idris al-Khulani, an Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, fima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala. Ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi kemarin sudah kita bahas bahwasanya hadis-hadis yang ada dua pendapat, yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwasanya apa? Lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan Al-Qur'an. Ya, ini di antara dua pendapat yang sama-sama kuat. Hadis kursi intinya, ya, ataupun hadis ilahi. Namanya juga apa? Al-hadisu al-ilahi. Tapi dia bukan Al-Qur'anul Karim.
Ya, kalau Quran mutawatir, kemudian muta'abbid lawatihi, kita membaca mendapatkan pahala. Tapi kalau hadis qudsi, ya, kita mendapatkan pahala karena kita mengamalkan, dia termasuk hadis-hadis yang mulia. Annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, ai alla adzlima ahadan. Beliau mengatakan bahwasanya, mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya sesungguhnya aku telah haramkan untuk diriku sendiri kezaliman. Zalim sesuatu yang haram bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana Ustaz? Zalim bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak zalim kepada siapapun. La biziyadati sayyiati lam ya'malha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah keburukan-keburukan yang belum pernah dilakukan hamba-hambanya. Jadi kalau keburukan tidak pernah kita lakukan, bahkan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, man bil hasanah, barang siapa yang dia menginginkan berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, kutiba lahu hasanatun wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala tulis sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, wa man amilaha, seseorang bisa melakukannya, kebaikan dilakukan, dia niat kebaikan, dia lakukan, maka orang tersebut akan mendapatkan apa? 10 kali lipat. Ya, bayangkan, subhanallah. Ya, di antara ajibnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita itu masuk ke neraka. Dalam sebuah hadis bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan minimal 10 sampai 100 sampai tidak terhingga. Ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, ya, Allah katakan, tak kala seseorang hamba dia diberikan amalan catatannya, amalan apa selama dia di dunia, tapi hamba tersebut adalah hamba-hamba yang sudah bertaubat dari kesalahan yang sangat-sangat mengerikan, maka Allah katakan, faulaika yubaddirullahu sayyiatihim hasanat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ganti, ubah semua keburukan-keburukan hamba tak kalah pas di hari kiamat ini dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Syaratnya apa? Taubat. Ini dahsyatnya taubat tuh kayak gitu. Taubat itu keutamaannya apa? Ya, di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, Allah memberikan rezeki di dunia. Di surga Allah ganti semua perbuatan-perbuatan yang dahulu kita lakukan dari perbuatan dosa, diganti semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ini Al-Qur'an dalam surah Ar-Ra'd. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengganti semua keburukan yang dia lakukan apa? Dengan kebaikan. Syaratnya apa tadi? Taubat. Maka dahsyatnya taubat dan betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Nah ini, wala binaksi hasanati amaliha, maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala akan pasti akan dilipat gandakan. Ya, tergantung sejauh mana keikhlasan kita di dalam beramal. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan dosa, ya, maka Allah tulis satu dosa dengan satu dosa. Subhanallah, luar biasa. Makanya di antara yang harus kita lakukan, Rasulullah mengatakan, wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. 1 titik, maka akan ditambah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? 10 titik minimal. 1 tetes, ya,
keburukan hitam, maka lepas kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tak lepas kita berbuat baik, maka Allah akan berikan apa? 10 tetes minimal putih, ya. Makanya Rasulullah SAW merintahkan kita untuk apa? Mengikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Subhanallah, luar biasa. Allah berfirman tadi berkaitan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Allah akan membalas setiap kebaikan, ya, dengan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal baik, satu amal kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang dia mengerjakan perbuatan buruk, maka tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan satu keburukan juga, dan Allah tidak akan sekali-kali berbuat zalim kepada mereka. Luar biasa. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah telah mengharamkan bagi dirinya zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim tersebut aku haramkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Zalim di sini kalau kita lihat wad'u syai'in laisa fi makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zalim. Berarti apa? Semua perbuatan maksiat kepada Allah itu berarti kezaliman. Semua perbuatan maksiat itu berarti apa? Kezaliman. Ya, maksiat di sini bisa kita dengan meninggalkan apa? Kewajiban. Bisa juga kita melakukan keburukan. Orang yang tidak sholat, orang wanita yang tidak menutup hijab, tidak menutup apa auratnya di depan orang lain yang dia bukan mahramnya, orang tidak berpuasa, walaupun dia baik, walaupun dia apa? Tidak pernah mengganggu orang lain, sejatinya dia itu telah berbuat maksiat karena telah meninggalkan kewajiban. Nah ini ya, makanya kita pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah ini di sini. Nah, zalim di sini ada 3. Ya, ada 4. Pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala di sini ada 2 macam. Zalim yang itu Allah ampuni dan Allah tidak ampuni. Perbuatan zalim kepada Allah yang diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Perbuatan-perbuatan maksiat selain perbuatan syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala afuwun, Maha Pemaaf, Rahimun, Maha Penyayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, jadikan ya orang-orang yang dia mungkin nanti di hari kiamat, bahkan ada sebuah hadis yang kenal dengan hadis lebih tokoh. Ya, dia memiliki banyak sekali catatan amalan keburukan. Tidak ada kebaikan kecuali apa? 1 kartu saja. Kartu tauhid la ilaha illallah. Dia selama hidupnya walaupun nakal, walaupun bagaimana, dia tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu Allah ampun dosa-dosanya. Ini ya. Jadi perbuatan-perbuatan mungkin dahulu kita meninggalkan sholat. Pada zaman dahulu kita sering nggak sholat, sering nggak puasa, ya, sering durhaka sama orang tua, sering ganggu kawan dan lain-lain, ya. Itu tatkala pas kesalahan tersebut kita minta maaf kepada orang-orang yang kita berbuat zalim kepadanya, kemudian kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, maka Allah pasti akan ampuni. Yang kedua, zalim yang apa? Tidak Allah ampuni, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, apabila kita belum bertobat dari perbuatan syirik ini, maka jangan berharap seseorang akan masuk surga.
Makanya dakwah tauhid, ya, mendakwahkan bahwasanya tentang akidah yang benar yang jauh dari perbuatan syirik, ini merupakan dakwah yang penuh dengan keberkahan, karena intinya adalah menyelamatkan seseorang dari kekalnya api neraka. Jadi ya, makanya ini adalah sesuatu yang kadang-kadang ya dibahas, tapi kadang-kadang banyak menuai pertentangan dari kalangan orang-orang orang-orang yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, kemudian ada zalim antara sama hamba, ya, perbuatan zalim kepada sesama hamba. Nah, ini perbuatan zalim seperti ini lebih berat ketimbang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa lain, dosa syirik tadi. Ya? Dalam ayat ini, dalam hal ini, dalam perbuatan zalim sama hamba, terkumpul dalam sebuah hadis di khutbah Nabi Muhammad SAW pada khutbah Haji Wada. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian diharamkan. Ya. Nah, jadi ada 3 macam perbuatan zalim pada umumnya sama manusia. Pertama adalah dalam masalah darah, pembunuhan, ya, perbuatan zalim. Kemudian mungkin dia pernah gak sampai membunuh, mungkin melukai kawannya, ya, terumpah darahnya, tapi tidak sampai meninggal dunia, ya, maka itu adalah perbuatan zalim yang itu semuanya akan dimintai, bahkan dia termasuk awwalu ma yuqda, yang akan dihakimi pertama kali di padang mahsyar adalah fidima, yang berkaitan dengan masalah darah. Kemudian ya, berikutnya adalah wal amwal. Sebelum kita bahas di dalam masalah harta, zalim masalah harta ini, yaitu turunan daripada harta, turunan daripada perbuatan zalim yang berkaitan dengan darah manusia tadi, termasuk di sini ada perkara-perkara yang diharamkan, karena hal demikian adalah jalan menuju ke sana. Ya, contohnya fitnah, ya, kemudian dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kemudian diantaranya adalah kita diharamkan, ya, untuk bahkan orang Islam itu dilarang menyakiti bahkan kepada mayat. Mayat pun di dalam agama kita dilarang untuk disakiti. Seseorang, ya, makanya di sini sebagian madhab di antara madhab Hambali mengatakan haram hukumnya mendonorkan anggota badan dia kepada orang lain, walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan sebagian ada mungkin yang dia melihat ada orang yang sakit ginjal gitu kan ya, kemudian dia sebelum meninggal wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, ginjal saya didonasikan kepada siapa? Si fulan, karena dia sakit ginjal dan dia masih muda. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang keras di dalam agama kita, ya. Karena kenapa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man kassara 'azmal maiti, barang siapa yang dia mematahkan, yang menyakiti, mematahkan tulangnya orang yang sudah meninggal, maka seolah-olah dia mematahkan tatkala pas dia masih hidup. Ya, maka dilarang sekali, ya, sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia pun kita dilarang untuk di dalam masalah hati-hati di dalam masalah darah ini. Kemudian, ya, yang kedua adalah di dalam masalah harta. Wa amwalakum, dalam masalah harta, mencuri, ya, menipu, gosok, mengambil dengan paksa, merampas, khianat, berbuat curang, berdusta, kemudian anak turunnya adalah itu kita menjalankan praktek ribawi, maka ini adalah perbuatan dosa-dosa besar yang itu semuanya Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan itu semuanya kembali kepada maslahat setiap manusia tersebut. Yang ketiga adalah wa'aradukum, adalah di dalam masalah
kehormatan kalian. Ya. Maka dalam hal tiga ini Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan sekali bahwasanya ini adalah perbuatan-perbuatan yang zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim dalam masalah darah, kemudian dalam masalah harta, kemudian dalam masalah kehormatan. Dalam masalah kehormatan ini, ya, maka tidak boleh kita menggibahi seseorang. Anak turunannya adalah apa? Kita dilarang untuk menggibah. Gibah itu apa? Ngomongin keburukan orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kalian mau nanti kalian akan memakan bangkai saudara kamu yang sudah mati? Ada sebuah riwayat bahwasanya di antara hukuman orang-orang yang gibah, orang-orang yang suka membicarakan kekurangan aib daripada saudaranya muslim, ya, maka nanti di hari kiamat akan didatangkan jenazah, gitu ya, akan didatangkan apa? Semacam kayak orang tersebut dan seseorang disuruh makan bangkai tersebut, mayat tersebut. Ini diantara hukumannya, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Ya, ini. Kemudian diantaranya adalah kita dilarang untuk bersuudzon banyak. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, orang beriman, jauhilah kalian apa? Berbanyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagian perbuatan atau sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Berikutnya wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah saling bertajassus. Ya, mencari-cari kesalahan ya saudaranya. Ya, ini adalah diantaranya diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepada beliau, yaitu apa? Seseorang yang dia memiliki adfarun min nuhas, dalam hadis, kuku yang berasal dari mana? Dari kuningan. Jadi kukunya dari kuningan besi itu ya. Yakhmisuna wujuhahum wasudurahum. Mereka mengoyak-ngoyak muka dan juga mengoyak-ngoyak dadanya sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya, man haula ya Jibril? Siapakah mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhumun nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya bukan kanibal, tapi adalah orang-orang yang dia senantiasa berbuat ghibah. Ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai, Allah tekankan 3 perbuatan zalim tersebut, hendaknya kita senantiasa menghindarinya. Berikutnya, hadis kursi tersebut, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat. Ini ya. Illa man hadaituhu, kecuali adalah orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka pasti aku akan berikan hidayah kepada kalian. Masya Allah, hidayah ini mahal banget. Hidayah, terutama hidayah kepada agama Islam, ya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang berislam. Ini nikmat yang luar biasa, karena hidayah tersebut adalah hidayah yang paling mahal. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang paling mahal itu apa? Allah berikan kepada kita hidayah untuk memeluk agama Islam. Karena kalau orang kafir, subhanallah, tidak ada kebaikan sama sekali. Sehebat-hebatnya mereka, sekaya-kaya yang mereka, ya, tetap mereka adalah orang-orang yang akan menyesal pada hari kiamat. Sampai-sampai Allah katakan di akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir tatkala itu mengatakan, alangkah enaknya kalau seandainya saya menjadi apa? Debu, menjadi tanah kayak mereka. Kapan ini? Tatkala pas di padang mahsyar nanti Allah kumpulkan semua makhluk hidup, manusia, hewan, pokoknya semua yang pernah hidup Allah kumpulkan di padang mahsyar. Hewan
mereka pun akan ditegakkan keadilan antara mereka. Di dalam tafsir nanti ada kambing yang mati karena tertanduk oleh kambing yang lainnya, maka di padang mahsyar akan disuruh balas, gitu ya, sampai mati, gitu kan. Tapi apa? Mereka itu setelah dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada mereka apa? Menjadi debu semuanya. Jadi debu, jadi tanah semuanya. Semua hewan, makhluk hidup selain jin dan manusia di padang mahsyar nanti semuanya menjadi tanah, debu. Maka tatkala orang-orang kafir melihat, ya laitani kuntu turaba, betapa enaknya kalau seandainya saya menjadi kayak mereka, menjadi hewan, gitu ya, hewan, ya. Makanya hidayah kepada agama Islam ini adalah hidayah yang luar biasa. Kita syukuri dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita diberikan, ya, hati condong kepada kekufuran. Kalau orang sudah kafir, tidak ada kebaikan sama sekali kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang di neraka jahanam selama-lamanya. Sedangkan orang-orang beriman sejelek-jelek mereka, insya Allah tak lepas mereka termasuk orang-orang yang tidak berbuat syirik, yang syirkul akbar, mereka tetap akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pembahasan pada hadis qudsi ini karena masih agak lumayan panjang dan sudah memasuki waktu Isya. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.